Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang depresiasi, pajak penghasilan, dan inflasi. Ya, pertama kita akan membahas tentang depresiasi, tentang depresiasi adalah penurunan nilai fisik barang dengan berlakunya waktu, jadi ada waktu, time, dan penggunaannya atau use. Ya. Depresiasi adalah konsep akuntansi yang menentukan suatu deduksi tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak. Dengan demikian, efek, waktu, dan penggunaan atas nilai aset dapat direfleksikan. Menurut PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 17, depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva, ya, aset, yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Dalam hal ini, depresiasi dikategorikan sebagai biaya yang turut dibebankan ke pendapatan. Jadi kira-kira seperti ini. Ya, kita punya suatu investasi, ya, katakanlah 10 juta. Dan ini berlaku misalnya selama 10 tahun. Ya, 10 tahun. Nah, investasi kita yang 10 juta ini kita bebankan ke pemasukan kita selama periode 10 tahun. Artinya, kalau misalnya kita penghasilan, income, pemasukan kita misalnya per tahun itu misalnya katakanlah 2 juta, ya, 2 juta. Maka kalau kita investasinya 10 juta dan 10 tahun, ya, misalnya kita menggunakan straight line, nanti kita lihat apa itu straight line. 10 juta dibagi 10 tahun artinya kita harus menyimpan sebesar 1 juta. Artinya income kita yang 2 juta tadi akan ada yang namanya biaya depresiasi sebesar 1 juta per tahun. Ya. Artinya apa? Income kita itu menjadi hanya 1 juta rupiah. Ya. Padahal income kita adalah 2 juta, tapi dengan mempertimbangkan biaya depresiasi, maka income kita menjadi lebih kecil. Nanti kita lihat contohnya. Apa efek dari depresiasi ini? Oke, ini cukup menarik untuk dibaca, ya, beberapa poin-poin terhadap yang harus kita mengerti dalam konsep depresiasi, ya. Pengertian depresiasi, kenapa harus ada depresiasi, apa itu gunanya, ya. Ada yang disebut dengan capital maintenance concept sebagai turunan dari konsep depresiasi. Ya, silakan kalian baca. Kita akan lanjut saja. Ya, depresiasi adalah sebuah penurunan dari nilai aset tetap, ya. Makanya dia hanya terkait kepada investasi. Jadi yang bisa kita lakukan depresiasi itu hanya investasi. Penyusutan atau depresiasi merupakan sebuah proses bertahap akibat penggunaan, ya, use, dan berjalannya waktu, ya, time. Kita mengalokasikan biaya untuk mengefektifkan masa penggunaannya. Ini salah satu yang paling penting. Depresiasi mengurangi nilai buku, ya. Artinya ini nilai buku artinya nilai yang kita lakukan pada analisis finansial dan bukan nilai pasar, bukan nilai sebenarnya. Depresiasi digunakan hanya untuk aktiva tetap, ya. Aktiva tetap atau aset tetap yang berwujud. Makanya terkait dia pada investasi awal atau modal awal, ya. Modal awal. Ya, misalnya kita beli mesin, beli pabrik, beli modul surya dan segala macam. Ada 3 hal yang mempengaruhi depresiasi. Ya. Yang pertama itu adalah biaya perolehan, acquisition, atau ini terkait dengan investasi. Kemudian perkiraan nilai akhir, salvage value. Ya, misalnya kita membangun PLTS, nilai akhirnya kita mempertimbangkan tanah yang kita gunakan itu dapat dijual lagi, maka dia ada nilai akhir atau salvage value. Kemudian masa pakai, jadi lifetime-nya kira-kira berapa? 20 tahun kah? 5 tahun? Dan sebagainya. Ada beberapa metode dalam menghitung depresiasi, ya. Di berbagai negara itu berbeda, rata-rata mengacu kepada US, maka di US itu sekarang ada yang namanya MACRS, ya, MACRS ini yang digunakan di berbagai negara. Namun di Indonesia kita hanya ada beberapa metode, ya, yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama yang namanya straight line method atau SL, kita biasanya SL, yaitu biaya depresiasi per tahun itu adalah biaya investasi kita dikurangi biaya akhir kemudian dibagi periodenya. Jadi kalau misalnya tadi kita investasi kita adalah 10 juta, ya, terus nilai akhir kita
misalnya 0 dan dia didepresiasi selama 10 tahun, maka per tahun biaya kita adalah 1 juta. Ya, 1 juta. Kemudian ada yang namanya book value, ya nilai bukunya, yaitu nilai investasi dikurangi dengan periode yang kita sudah laksanakan dikali dengan biaya depresiasi. Misalnya book value pada tahun ketiga, maka itu nilai awal kita 10 juta dikurangi dengan tahun ketiga dikali dengan biaya depresiasi 1 juta. Maka nilainya adalah 7 juta. Ya, pada tahun ketiga nilai investasi kita yang awalnya 10 juta itu menurun menjadi 7 juta. Ya, ini bisa dilihat N itu apa, B, DK, BVK sama SVN ya. Ini contohnya. Sebuah alat pengujian baterai dibeli dengan harga 200 juta, masa depresiasi 5 tahun, nilai akhirnya setelah 5 tahun tersebut adalah 20 juta. Ya 200 dikurang 20 dibagi 5, 36. Anggap pada tahun ketiga yang mau kita cari, 200 dikali 3 dikali 36 ya. Maka nilai buku pada tahun ketiga itu adalah 92. Contoh lainnya, investasi yang dibutuhkan membangun PLT 1 MW adalah 11 M ya. Depresiasinya sama dengan masa pakai, yaitu 20 tahun. Nah, untuk masa depresiasi ini biasanya best practice-nya itu masa depresiasi itu sama dengan lifetime ya. Tapi ada beberapa aturan yang menyatakan masa depresiasi bisa lebih kecil. Nah, efeknya apa masa depresiasi yang lebih kecil ini? Jadi kalau masa depresiasinya lebih kecil, maka biaya depresiasi yang kita keluarkan itu menjadi lebih besar. Nah, efek dari biaya depresiasi yang menjadi lebih besar apa? Nanti akan kita lihat pada contoh. Kita lanjut dan nilai akhirnya adalah 0, maka depresiasinya 11M dikurang 0, 20, maka biaya depresiasinya 550 juta. Anggap kita pengen tahu nilai bukunya tahun ke-15, ya 11 dikurang 15 ke 50, nilainya sekitar 2M 750 juta. Ya, metode berikutnya ada yang disebut dengan declining balance, ya ini yang juga umum digunakan di Indonesia atau DB. Dilakukan dengan mengasumsikan bahwa persentase biaya depresiasi pada 1 tahun terhadap nilai buku awalnya tetap. Jadi dia bermain terhadap constant percentage ya. Nilainya depresiasi pada tahun pertama itu adalah B dikali R ya. Ini biaya investasi, R ini adalah rasio penurunan ya. Rasio penurunan yang nilainya itu adalah R per N. Nah, tingkat penurunannya berapa R? Biasanya tingkat penurunan kalau kita pada straight line itu kita kan ada dibagi N ya. Karena ini tingkat penurunannya adalah 100%. Ya, 100% itu kan sama dengan 1. Makanya dia 1/N dikali B dikurang SVN. Ya. Nah, pada declining balance kita bisa menentukan tingkat penurunannya. Misalnya tingkat penurunannya adalah 2 kali lipat, berarti ini 200% ya, per N atau sama dengan 2 per N. Maka nilai R-nya itu adalah 2 per N. Kalau N-nya 10 tahun berarti nilai R-nya adalah 0,2 ya. Jadi ini tingkat penurunan. N masa depresiasi, basis biaya, DK. Nah, di sini kita tidak ada SVN, nanti akan kita lihat kenapa. Tidak ada nilai salvage-nya ya. Contohnya di sini, sebuah alat pemotong kayu dibeli dengan harga 40 juta dengan masa depresiasi selama 5 tahun, maka biaya depresiasi per tahun dengan declining rate 200%. Oke. Kalau declining rate-nya 200% atau 2 kali lipat, kita biasa juga menyebutnya double declining. Declining balance ya, balance. Kalau dia 100% ya single declining balance, triple declining balance. Tapi yang umum digunakan kita menggunakan double declining balance. Itu dapat dihitung, kita R-nya 200% ya, 2, ini 200% itu 2 dibagi 5, maka R-nya 0,4. Kita bisa masukkan rumusnya di sini ya. Kita dapat R-nya 0,4, maka biaya depresiasi pada tahun kesekian, rumusnya ini ya. Biaya depresiasi pada tahun sekian 16 juta, dia makin berkurang 9 juta, 5 sekian. Nilai bukunya berapa? 24 juta, 14,4 juta, sekian. Nah, yang disebut constant percentage itu adalah kita membandingkan nilai depresiasinya dia terhadap nilai awalnya. Jadi 16 juta, nilai awalnya itu adalah 40 juta. 16 per 40 juta itu adalah 0,4 ya.
Kemudian ketika kita membandingkan ini 9,6 juta biaya depresiasinya, nilai awalnya dia berapa? Nilai awalnya dia adalah book value-nya dia. Ya. 9,6 dibagi 24 itu juga 0,4. Dan seterusnya 2,073 nilai awalnya dia berapa? 5,1. Jadi 2,273.000 dibagi 5 juta sekian, nilainya juga 0,4. Artinya ini yang disebut dengan constant percentage ya. Jadi kita menjaga dia persentasenya konstan. Nah, kenapa dia tidak ada salvage value? Karena kalau kita teruskan ini dia sampai tahun keberapapun, nilai book value-nya ini tidak akan pernah sama dengan 0. Makanya dia tidak akan nilai salvage value-nya tidak bisa diestimasi karena dia persentase dari nilai sebelumnya dia tidak akan pernah sama dengan 0. Makin mengecil tapi tidak akan pernah sama dengan 0. Makanya yang umum digunakan ketika kita melakukan metode declining balance, anggap misalnya double declining balance, ini biasanya dikombinasikan dengan straight line. Jadi di double declining balance selama misalnya 10 tahun, kemudian straight line selama 10 tahun. Ya, kita switch dari double declining balance ke straight line. Atau misalnya masa lifetime-nya itu adalah 20 tahun, ya, maka double declining balance-nya 5 tahun, kemudian straight line-nya 15 tahun. Itu juga bisa. Namanya switch over dari declining balance ke straight line. Kemudian ada metode dengan menggunakan unit of production ya. Kalau tadi pada straight line dan declining balance kita menggunakan basis waktu ya, time. Maka dengan menggunakan unit of production kita menggunakan basisnya adalah penggunaan atau use. Jadi lebih kurang dia sama ya. Tapi pembaginya di sini adalah jumlah pemakaian. Jumlah pemakaian. Ya, jumlah pemakaian misalnya unit jam. Contohnya ini misalnya satu mesin itu hanya dapat digunakan misalnya dengan 30.000 kali pakai atau dia bisa memproduksi 10.000 unit. Setelah 10.000 unit maka mesin tersebut harus diganti atau tidak bisa lagi dipakai. Maka kita menghitungnya adalah per unit pemakaian. Langsung saja ke contoh, misalnya sebuah alat percetakan harganya 50 juta dan harus diganti setelah 20.000 unit. Artinya setelah kita mencetak 20.000 unit. Nilai akhir dari alat tersebut misalnya adalah 10 juta ya. Jadi setelah alat tersebut mencetak 20.000 unit, maka nilainya menjadi 10 juta, dapat dijual kembali dengan harga 10 juta. Maka biaya depresiasi per unit adalah 50 juta dikurangi nilai akhir dibagi dengan jumlah unitnya. Maka biaya depresiasi per unitnya adalah Rp2.000 per unit. Ya, setelah mencetak 20.000 buku, unitnya adalah, ini misalnya 10.000 ya, 10.000 unit ya. Maka nilainya itu adalah 50 juta dikali 10.000 dikali dengan harga per unitnya, maka 30 juta. Jadi setelah kita pakai setengahnya, mencetak 10.000 unit, maka harganya menjadi 30 juta. Kemudian contoh lainnya, sebuah alat pemotong rumput, harganya 20 juta, dan harus diganti setelah beroperasi selama 10.000 jam. Jadi alat tersebut hanya bisa digunakan 10.000 jam. Setelah itu bisa jadi alatnya rusak atau alatnya tidak berfungsi lagi dengan baik, maka kita menghitungnya adalah 10.000 jam. Estimasi nilai akhirnya adalah setelah 10.000 jam adalah 2 juta. Jadi harganya 20 juta akan berkurang menjadi 2 juta. Maka depresiasi per unitnya adalah 20 juta dikurangi 2 juta, jadi 18 juta dibagi 10.000 itu 1.800. Setelah beroperasi 8.000 jam berapa? Nilainya menjadi 5.600.000 rupiah. Oke, itu untuk penjelasan tentang depresiasi. Kita akan masuk ke topik pajak penghasilan.